Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahidah Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai budaya Islam Nusantara. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa meluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai Islam dan kearifan budaya lokal Nusantara. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 9. Masih dengan Bu Al-Maidah. Ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Berikut saya sampaikan peta konsep pada pembelajaran kali ini. Materi kita akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama tentang tradisi umat Islam dan bagian yang kedua tentang seni budaya lokal Nusantara. Kita mulai dengan bentuk-bentuk tradisi lokal Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, maka kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi nilai-nilai Islam. Karenanya muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal Nusantara. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Maka muncullah tradisi Islam Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah pada zaman ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Seni budaya, adat, dan tradisi yang bernafaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Untuk itulah kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan,
mengembangkan dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Mengingat zaman modern sekarang ini ada sebagian kelompok yang mengharamkan dan ada sebagian yang menghalalkan. Mereka yang mengharamkan beralasan pada zaman Rasulullah tidak pernah ada. Mereka yang membolehkan dengan dasar bahwa tradisi sebagai sarana dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu, bagaimana cara kita menanggapinya? Kita sebagai generasi penerus Islam harus bijaksana dalam menyikapi tradisi tersebut. Memang harus diakui, ada tradisi-tradisi lokal yang tidak sesuai dengan Islam. Tradisi tersebut harus kita tolak dan buang supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya. Para ulama dan para wali pada zaman dahulu telah mempertimbangkan tradisi-tradisi tersebut dengan sangat matang, baik dari segi madharat, mafsadat maupun halal haramnya. Mereka sangat paham hukum agama, sehingga tidak mungkin mereka menciptakan tradisi tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Adapun tradisi Islam Nusantara hasil dari akulturasi budaya lokal Nusantara dengan ajaran agama Islam bisa kalian saksikan sebagai berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kalian ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling memaafkan. Tujuan halal bihalal selain saling bermaafan adalah untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Sampai saat ini tradisi ini masih dilakukan di lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, tingkat RT sampai dengan istana kepresidenan. Selanjutnya adalah tradisi tabot atau taboy. Adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah tersebut gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685 Masehi. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita Bengkulu. Kemudian keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram berdasar kalender Islam setiap tahun. Istilah Tabot berasal dari bahasa Arab tabut yang secara harfiah berarti kotak kayu atau besi. Selanjutnya tradisi ketupat atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang di daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola atau masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman longsong dari janur kuning, daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini ketupat masih menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya adalah tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan juga di Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulud Nabi itu oleh para wali disebut sekaten.
yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu, setiap kali Sunan Bonang menyembunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadatain. Jadi, sekatan diadakan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah tradisi grebek. Tradisi ini untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalem berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 kali dalam setahun, yaitu pertama, grebek poso bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan. Kedua, grebek besar diadakan setiap tanggal 9 Dzulhijjah untuk merayakan hari raya kurban. Grebek yang ketiga yakni grebek Maulid, yakni setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah tradisi gerobok Maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Di kawasan Kedaton Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan gerobok Maulid. Istilah gerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh banyak orang. Tradisi gerobok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan gerobok ini diawali dengan pembacaan berjanji di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional. Selanjutnya adalah tradisi Rebokasan di Bangka. Tradisi Rebokasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rebokasan berasal dari kara Rabu pungkasan atau terakhir. Upacara Rebokasan sebenarnya tidak hanya dilakukan di Bangka saja, tetapi juga di daerah lain seperti di Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya, maksud dari tradisi ini sama, yaitu untuk memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bala, musibah, dan bencana. Di Kabupaten Bangka, tradisi ini dipusatkan di Desa Air Anyar, Kecamatan Merawang. Sehari sebelumnya, upacara Rebokasan di Bangka diadakan semua penduduk. Sehari sebelum upacara Rebokasan diadakan, semua penduduk telah menyiapkan segala keperluan upacara tersebut, seperti ketupat tolak bala, air wafak, dan makanan untuk dimakan bersama pada hari Rabu esok hari. Tepat pada hari Rebokasan, kira-kira jam 7 pagi, semua penduduk telah hadir di tempat upacara dengan membawa makanan dan ketupat tolak bala sebanyak jumlah keluarga masing-masing. Selanjutnya adalah tradisi Dugderan di Semarang. Tradisi Dugderan merupakan tradisi khas yang diadakan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dugderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dugderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Ritual Dugderan akan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Hasil musyawarah itu kemudian diumumkan kepada khalayak. Sebagai tanda dimulainya berpuasa, dilakukan pemukulan beduk. Hasil musyawarah ulama yang telah dibacakan itu kemudian diserahkan kepada Kanjeng Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu Kanjeng Bupati Semarang, Wali Kota Semarang,
dan gubernur bersama-sama memukul beduk, kemudian diakhiri dengan doa. Selanjutnya adalah tradisi atau budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Meskipun demikian, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Tumpeng biasanya disajikan di atas tampah, wadah tradisional, dan dialasi daun pisang. Ada tradisi yang tidak tertulis yang menganjurkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang yang dituakan dari orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Saat ini, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Anak-anakku, tugas yang pertama, carilah info terkait tradisi Islam Nusantara sebagaimana yang Bu Al sampaikan di atas. Tulis dengan rapi di buku tulis kalian masing-masing. Kita lanjutkan dengan materi bagian yang kedua, yakni tentang seni budaya lokal Nusantara. Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Seni lahir melalui perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, seni suara, maupun indera penglihatan, seni lukis atau seni gerak, seni tari, drama, dan lain-lain. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk sistem kehidupan beragama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Lalu, seni bernuansa Islami yang berkembang di Indonesia antara lain adalah seni kaligrafi, seni ornamen arabeska, seni musik, seni arsitektur, seni tari, dan juga seni sastra. Bernuansa Islami tersebut merupakan hasil akulturasi budaya antara ajaran-ajaran agama Islam dengan seni yang ada di Indonesia. Tugas yang kedua, carilah info terkait seni budaya lokal Nusantara seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Kalian catat dengan rapi di buku tulis kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Untuk menutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya ila hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.